Selamat malam teman-teman semuanya, balik lagi dengan channel Cuan Slot. Seperti biasa kita akan membahas dan menganalisis pergerakan beberapa emiten berdasarkan closing hari ini tadi. Jadi seperti apa pembahasannya, mari kita bahas. Ini saya lagi nulis ya, untuk saya upload nanti di stream Stockbit. Jadi untuk hari ini tadi pergerakannya, kalau kita lihat masih ada net buy dari asing ya. Dan untuk bumi sendiri sudah kena target teman-teman, dari yang sudah kita proyeksikan di video terakhir ya, bahwasanya saya memproyeksikan dia akan menyentuh area 170 dan ternyata tadi sudah kena ya teman-teman. Termasuk juga untuk BRPT ini juga udah kena ya teman-teman. Kalau teman-teman nyimak di ini ya, di video terakhir saya itu BRPT udah mengalami kenaikan dan menyentuh target yang sudah saya proyeksikan. Nah ini ya belum menyentuh banget sih ya, kalau dari target yang sudah saya proyeksikan ya dia arahnya ke 1880 ya, dan ini tadi high-nya cuma sampai 75 ya, selisih tipis. Nah itu ya, jadi kita akan membahas itu salah satunya. Terus habis itu ada juga request dari teman-teman di grup, yaitu DSSA sama apa tadi, Koka ya kalau nggak salah ya. Oke, itu nanti akan kita bahas. Sama saya juga mau ngasih tahu ke teman-teman ya, ini di kemarin itu saya upload ini bahasanya di grup itu saya pernah menganalisa untuk BATR dan juga FAIR ini masuk ke dalam pantauan ya teman-teman. Ini juga udah saya bahas di membership, bahasanya kita bisa untuk memantau FAIR, dan ini FAIR udah kena target. BATR juga udah ya nih teman-teman, tanggal 11 Juli itu saya memproyeksikan dia akan menyentuh sini, jebol, dan ternyata kemarin dia jebol ya BATR. Nah, kalau teman-teman mau lihat BATR seperti apa ini ya nih di tanggal 11 Juli itu saya udah, bukan di sini ya, dia di sini maaf bentar ya, dia di sini ya, di trading view. Nah ini ya teman-teman, kita nggak mau bahas itu karena itu udah kena target dan udah saya bahas juga di postingan stream Stockbit. Ini jadi kita akan bahas yang pertama untuk IHSG, terus habis itu nanti Bumi, Dewa, BRPT, Cuan, DSSA. Ya mungkin ada juga nanti saya akan bahas BBRI, BBCA, Koka, sama apalagi ya. Ya mungkin itu dulu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau request, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oh ya, Bufa ya, Bufa, maaf saya agak lupa juga. Bufa ini juga udah saya bahas teman-teman di ini ya. Bufa ini udah saya bahas di tanggal 19 di hari Minggu ya. Udah saya bahas, dan hari ini tadi dia akhirnya jebol ke 1000. Oke. Hit target dan ya bersyukurlah, alhamdulillah. Fan juga udah kena target. Kemarin ada yang komen ya kalau nggak salah ya. Nih dari Bro Hanif, update bang, fan udah sampai ke trigger TP, udah ke trigger sama targetnya ya. Dapat 8%, ditunggu update-nya. Ya terima kasih juga ya, semoga membantu. Untuk emiten lain udah saya pilah-pilah ya, udah saya racik lagi, udah saya sortir dan lagi testing ya ini sebenarnya saya. Jadi kemungkinan besok udah mulai saya coba untuk paparkan pantauannya ya. Hari ini tadi ada saya testing, itu muncul, saya analisa tuh sebenarnya yang masuk pantauan itu ada TPIA sama Dewa ya, dan ternyata hari ini tadi lumayan. Cuma ya itu saya belum bisa memberikan karena apa? Saya masih ngetes ya teman-teman, masih testing lah. Sebelum saya berikan pantauan ke teman-teman, alangkah baiknya saya tes dulu selama beberapa kali. Kalau udah teruji baru nanti akan saya kasih gitu ya, lewat membership ya. Terima kasih teman-teman yang udah mendukung. Jadi itu. Terus juga ini ya teman-teman, saya mau promosi sedikit tentang ebook saya nih. Alhamdulillah ada yang beli juga ya. Udah beberapa ada yang beli. Hari ini tadi juga ada ya, pagi. Kemarin juga ada ya. Terima kasih teman-teman yang udah melakukan pembelian, menghargai karya saya.
Jadi untuk ebook yang sudah saya susun ini memang ini bahasanya tentang psikologi trading ya teman-teman. Balik lagi seperti yang udah saya katakan sebelumnya, bahasanya kenapa sih di volume pertama itu saya bikinnya malah psikologi trading, karena menurut saya pondasi dasar sebelum kita terjun ke market itu alangkah baiknya ya kita belajar psikologi trading terlebih dahulu. Jadi kayak gini teman-teman, mentalnya teman-teman udah mateng, mau pakai indikator apapun, mau pakai metode apapun, itu pasti akan membantu lah daripada teman-teman udah paham berbagai indikator tapi mentalnya belum terbentuk. Alhasil apa? Ya percuma. Teman-teman udah paham dengan berbagai metode, udah kayak jago lah, tapi secara mental belum terbentuk. Yang ada apa? Nggak tenang. Jadi menurut saya kenapa kok ini volume pertama, yaitu ya alangkah baiknya sebelum kita terjun ke market ya kita harus belajar setidaknya mengenali diri sendiri lah gitu ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Ini teman-teman bisa beli nanti di link di kolom komentar gitu ya. Terus habis itu saya juga pakai Investing Pro teman-teman untuk membantu analisa saya. Jadi ada beberapa fitur yang sangat canggih dan ini membantu saya ya. Termasuk kayak yang analisa saya BBRI. Habis itu yang kemarin itu Fern itu termasuk dapat bantuan juga dari sini ya. Bantuan itu dalam arti saya menemukan Fern itu karena adanya fitur screener dan juga AI ProPix sama ada fitur analisa teknikal juga di sini menggunakan AI yang namanya Warren AI. Nah, makanya fitur-fitur ini itu adanya di Investing Pro teman-teman. Kalau teman-teman berminat, nanti akan saya bikinin video tutorial. Nah, nanti kalau misalnya mau join, silahkan nanti klik aja di link yang ada di kolom komentar ya. Pakai link referral saya, karena kalau pakai referral saya itu lumayan loh ya. Ada potongan 60% teman-teman. Khusus bulan Juli ya, ada potongan 60% untuk biaya setahunnya. Nah, itu sangat membantu buat teman-teman. Biar apa? Biar ini bisa meracik dan menganalisa sendiri dengan bantuan Investing Pro. Nah, ini sangat membantu ya teman-teman. Ini buat saya sangatlah membantu. Kayak saya ini ada asisten lah. Asistennya siapa ya ini? Ini juga ada AI ProPix ini dengan performa yang sangat luar biasa ya. Di dalam bulan terakhir, 1 bulan terakhir ini secara performa itu sangat luar biasa. Contohnya ini ya. Jadi AI ProPix itu kayak dari Investing Pro ini memberikan suatu rekomendasi gitu ke kita terkait apa aja sih saham yang berpotensi di bulan ini. Nah, untuk bulan Juli ini muncul ada ini ya teman-teman, disclaimer on, bukan ajakan membeli atau menjual. Nah, ini performanya udah seperti teman-teman lihat, dan menurut saya ada yang bisa kita analisa lagi sebenarnya. Maksudnya apa? Maksudnya dari screener ini juga ada. Nah, ini udah fase uji ya saya lagi fase nguji di screener. Jadi nanti kalau udah terbukti, udah teruji, akan saya bantu ke teman-teman. Termasuk Fern kemarin itu masuk di screener ini ya. Fern, terus habis itu ada TPIA, ada Bumi juga sempat masuk kemarin. Lihat di sini. Nah, ini yang contoh untuk AI ProPix. Jadi teman-teman nggak perlu pusing, karena dalam 1 bulan itu di bulan Juli ya, di awal bulan ini pasti akan ada rebalancing gitu. Jadi nah ini ini teman-teman, Agustus tanggal 1 nanti itu ada rebalancing. Kayak investing ini nanti akan ngasih kita rekomendasi itu yang berbeda gitu dari bulan sebelumnya. Kalau yang bulan ini kan ini. Nah, bulan Agustus nanti itu kan akan berbeda, dan ya itu akan teman-teman lihat sendiri nanti performanya. Jadi itu teman-teman, BBRI ini contohnya, BBRI sangat membantu buat saya ya, ini analisanya nih. Nah, fitur Investing Pro ini bisa didapat nanti kalau misalnya teman-teman pakai link referral saya.
karena itu sangat membantu dan optimal banget ya, diskonnya 60% kalau pakai link saya gitu ya. Itu teman-teman untuk sesi kita bincang-bincang santai. Sekarang kita masuk ke dalam analisa. Nanti link ebook sama referral akan saya taruh di kolom komentar ya. Oke, kita langsung lanjut. Untuk bumi, yang pertama kita akan analisa bumi. Bumi kan hari ini tadi udah nyentuh di target yang sudah saya proyeksikan ya teman-teman. Nah ini kedepannya gimana? Kalau kita lihat secara time frame kecil pun ini sebenarnya masih cukup strong ya teman-teman. Cuma yang perlu kita perhatikan besok kan ada itu ya, pengumuman rate ya, BI rate besok untuk suku bunga, apakah naik atau turun. Kalau menurut saya sih harusnya naik ya, biar setidaknya naik atau bertahan lah, biar itu rupiah kita bisa melawan lah, bisa menguat lagi terhadap dolar. Jadi itu perlu diperhatikan juga ya, biasanya jam 2 atau jam 3 siang itu pengumumannya BI rate. Nah untuk bumi sendiri ini kan hari ini tadi sudah nyentuh di 170 ya, terus itu melemah dan dia mantul lagi. Maka kecenderungannya kita bisa lihat dari time frame gede dulu. Nah ini bisa kita lihat seperti ini. Tentu yang bisa kita perhatikan adalah untuk saat ini ya, minornya itu bergeser di 162 sampai dengan 167. Oke, untuk supportnya, jadi supportnya terdekat itu di 162 sampai dengan 167. Atau kalau bisa kita perhatikan lagi sebenarnya di 166 sih lebih tepatnya. Jadi di mana 162 sampai dengan 166 itu area minor ketika dia mungkin nanti mengalami retracement. Kalau menurut saya sih harusnya ya dia mengalami retracement dulu baru nanti menguat. Harusnya mengalami retracement dulu baru menguat. Cuma masalahnya ini dia kan udah bisa menjelang closing. Ini kan dia udah mencolot loncat. Menjelang closing kan dia tiba-tiba loncat nih. Nah untuk proyeksi ke depan menurut saya ya, balik lagi seperti yang sudah saya katakan sebelum-sebelumnya, tinggal lihat openingnya. Kalau openingnya menguat dan dia jebol dari sini, maka secara proyeksi masih positif. Bahkan dia bisa ngejar 178, mohon maaf. Kalau besok dia opening itu udah langsung menguat, proyeksi dia bisa ngejar sampai 178 teman-teman. Tinggal lihat aja responnya ketika dia jebolin 170 ini ada volume yang meyakinkan nggak. Nah itu bisa kelihatan ketika nanti pasca opening. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat ya, bumi ini kecenderungannya seperti itu. Nah kayak ini dia opening itu menguat, terus habis itu dia stabil dan ada goncangan dikit lah. Tapi at least dia sejak opening itu yang saya lihat ya, polanya itu pasti ketika udah menguat dia kecenderungannya tuh suka ngejar kalau udah menguat itu. Jadi pas opening dia udah menguat itu kecenderungannya dia suka ngejar area berikutnya. Nah ini terbukti tadi dia opening itu langsung ngejar area 170 kan. Nah ini nih makanya apa? Makanya di video-video sebelumnya kan juga saya udah jelasin ya, untuk case bumi atau dewa tuh lihat aja pas opening. Ketika opening dia menguat, maka bisalah kita untuk nebeng momentum. Nah ini dari foreign sendiri, dari asingnya malah keluar ya, ada distribusi. Jadi yang nampung siapa ini? Yang nampung retail ya. Ya, jadi yang nampung ada LG, SS, retail keluar, NI. Ya ini sebenarnya masih untuk asingnya masih distribusi. Cuma kita lihat aja besok openingnya. Karena ya itu tadi seperti yang saya bilang, openingnya bumi dewa itu cenderung suka ngejar. Kalau opening dia nguat itu cenderungannya suka ngejar terus habis itu melemah. Nah kecenderungannya yang seperti udah saya sampaikan berkali-kali di video sebelum-sebelumnya kan ya, itu polanya kayak gitu ya yang saya lihat. Jadi ketika dia udah ngejar nanti akan baru mengalami retracement atau ini pantulan ke bawah. Jadi gitu, bumi tinggal lihat besok opening menguat apa enggak. Kalau menurut saya sih ini masih ada probabilitas untuk menguat ya. At least uji sini dulu lagi 172 baru kita lihat apakah dia ngejar gak sampai 178. Tuh ya.
Tapi dengan broker summary yang seperti tadi, ya itu harus jadi catatan juga ya. Yang penting apa? Yang penting supportnya udah saya katakan tadi ya, 162 sampai dengan 166 itu supportnya si bumi. Selama dia masih bertahan ya itu masih oke. Kalau kita lihat dari time frame gede ya sebenarnya dari time frame 4 jam sendiri ini dia kecenderungannya dia udah bikin ini ya, capung ya. Ini dia udah bikin dragonfly. Artinya apa kalau bikin dragonfly kayak gini? Seharusnya sih mengalami koreksi dulu, retracement, dan wajar ya. Karena dia udah mengalami kenaikan beberapa hari. Ya wajar aja sih kalau misalnya dia mengalami koreksi. Jadi menurut saya ini masih bisa pullback dulu. Ada pullback sehat lah, retracement tipis lah. Karena juga dia udah baru aja nguji 170. Itu ya. Ini untuk si siapa, bumi. Nah, ini kalau kita lihat dari ini dari bumi pun sekarang ini lebih membentuk kepada pattern anu ya. Ini bisa cup and handle sih sebenarnya. Bisa cup and handle. Tapi bisa juga anu ini ya, inverse head and shoulder ini. Ini bisa inverse head and shoulder ya. Meskipun kurang anu sih, kurang presisi sih ini. Ya ini sebenarnya bisa menjadi inverse head and shoulder. Kalau valid inverse head and shoulder ya di sinilah untuk targetnya ya. Dimana? Di sinilah at least 188. Jadi itu ya. Kita tandain aja at least ya dia nguji di 188 lah sini. Kalau itu valid membentuk inverse head and shoulder. Meskipun memang secara struktur sih jomplang ya sebenarnya kalau bikin head and shoulder ini. Cuma ini kecenderungannya bisa lah ini bikin kayak gitu. Ini kan gagal nih dia bikin double bottom. Ini kan sebelumnya kan ini bisa berpotensi bikin double bottom kan. Ternyata enggak, dia malah mantul lagi. Dan untuk kedepannya itu ya yang seperti saya bilang tadi, lihat aja besok openingnya. Dewa. Nah, Dewa udah kena ya teman-teman. Ini udah kena, dan seperti yang udah saya bilang kemarin, kecenderungannya Dewa itu kayak bumi yang ngekor, tapi Dewa ini dia yang mendahului. Jadi secara struktur itu hampir mirip bumi, tapi dia ini mendahului. Kalau balapan sih dia ini lebih duluan lah. Secara struktur hampir mirip ya sebenarnya kalau kita lihat secara seksama. Kan udah saya katakan berkali-kali juga ya di video ya, antara Dewa, bumi itu tuh hampir mirip sama IHSG juga. Strukturnya tuh hampir mirip ya seperti IHSG. IHSG kan juga gitu juga strukturnya. Hampir mirip. Ya kalau IHSG ini agak beda sih sebenarnya. Cuma kecenderungannya dari pergerakan hampir mirip lah. Hampir mirip. Nah, ini untuk Dewa. Dia udah jebol ya teman-teman. Ini dia udah jebol. Maka gimana ini ke depan? Bentar saya lihat daily dulu. Ya. Kalau kayak gini sih ini bisa ya ngejar at least inilah. Ini bisa lah 500. Menurut saya adalah ini kecenderungan bisa uji situ dulu. Cuma ya perlu diperhatikan bahwasanya ini kan dia udah naik berapa hari ya. Ini dia udah naik berapa hari. Sekarang kita geser aja di sini karena MA-nya juga bergeser. Maka untuk sekarang supportnya ada di mana? Supportnya saya lihat ada di sini ya, 426 teman-teman. Ya 426. Itu yang bawah di sini 400. Bentar, 426 ya tadi ya. Terus di sini 414 ya. 426 sama 414. Ini untuk support minornya Dewa sekarang ya teman-teman. Nah ini kecenderungannya gimana ini teman-teman? Menurut teman-teman gimana? Kalau menurut saya pribadi sih ya ini masih strong ya, sangat strong. Ini udah
berkali-kali saya pantau dan analisa ya teman-teman. Ya lihat aja lah ini dari video pas market sepi, saya kan rutin upload 4 emiten itu ya, Bumi Dewa BRPT cuan ya, makanya ya nggak kaget juga ini dia menguat seperti sekarang. Kalau kita lihat Dewa sebentar ya, kita lihat untuk si Broksumnya ya, ini ada akumulasi meskipun ada beberapa yang buang barang, tapi at least ini masih ada yang akumulasi. Tentu ini sinyal yang masih cukup positif ya. Kalau menurut saya pribadi sih kecenderungannya ini masih bisa lah, ini uji 500 ini bahkan bisa lah ini, bahkan ke situ juga menurut saya gak hal yang mengagetkan lah kalau misalnya menuju 500 ya. Tapi yang perlu diingat adalah 500 ini adalah area yang cukup tebel ya, cukup tebel ya. Sekarang dia kan udah di atas MA semua nih, udah pembalikan arah, dari volume juga udah melonjak drastis ya. Tinggal kita tunggu aja dia mengalami retracement dulu. Retracement itu apa sih ya? Ketika dia udah naik kayak gini ya, ketika ada penurunan itu ya hal yang bukan hal yang nggak wajar ya, itu wajar. Karena apa ya, orang yang beli di bawah sini kalau udah kayak gini kan pasti ada aksi taking profit. Ketika ada aksi jual yang cukup besar, nah itu yang namanya retracement, terjadi koreksi. Jadi wajar ya, siapa yang nggak mau cuan. Misalnya udah beli dari sini sampai ke sini aja udah hampir 50% loh. Ya wajar kalau misalnya sampai sini ini dia bikin buntut panjang kan. Ini ada seller yang lumayan tinggi juga ini sebenarnya. Tapi dari sisi bawah bayarnya juga masih kuat. Jadi sebenarnya masih seimbang sih ini. Ini masih seimbang ya, dari sisi time frame 4 jam ini masih seimbang antara buyer and seller. Jadi kecenderungannya menurut saya ini masih strong. Tinggal tunggu aja kalau misalnya mau entry, disclaimer on, bukan ajakan membeli atau menjual. Pantau aja di area-area support yang sudah saya katakan tadi. Karena kecenderungannya ya ketika dia udah naik seperti sekarang ini, harusnya dia bikin retracement dulu. Harusnya dia bikin pullback lah, karena ada aksi jual. Jadi wajar kalau misalnya dia nanti mengalami pelemahan ya. Cuma pelemahannya ya harus wajar juga. Kalau nggak wajar tuh gimana ya, jebol dari sini 358 ini berarti dia fail. Tapi kalau dia cuma sampai sini 414 terus mantul, maka ya itu kecenderungannya bisa continuation atau melanjutkan tren. Ini kan dia udah melanjutkan tren ya, udah mulai merangkak. Ini bahkan udah di atas MA semua ya. Ini udah mulai adanya pembalikan arah. Kalau udah valid maka arahnya ya ke sini 500 ya menurut saya. Tuh. Kita lihat dari Stockbit ya, coba ya. Yang nah ini ya. Ini teman-teman. Maka arahnya ya ke sini nanti. Nah, ya. Di mana ini? Di 484 sampai dengan 500 itu tadi. Nah, ini MA 200 masih ada ya kalau di daily Stockbit. Nah, ini arahnya. Ini bisa lah ini. Tunggu aja dia closing di atas 448, baru nanti dia akan mengklaim area 486 dan puncaknya di 500 itu tadi. Puncak tuh maksudnya target sekarang ya, target sekarang itu di 500. Tapi sebelum ke 500 kemana ya, ke sini 488 sampai dengan ya at least di sinilah 456 lah. Tuh. Itu untuk Dewa teman-teman, kecenderungannya masih cukup strong ya. Tuh. Sekarang kita ke BRPT. Nah, ini BRPT kan udah menuju ke arah situ ya. Ya ini tinggal tunggu aja sih. Tunggu aja dia breakout dari sini. Breakout dari 1915. Maka kecenderungannya ketika dia breakout dari situ, arahnya ya ke atas. Arah ke atas tuh kemana? Arah ke atas itu ya ke sini, ke 2300 sampai dengan 2120. Tuh ya. Ini kecenderungannya bisa lah ke situ kalau misalnya dia berhasil nge-breakout 1915 ya. Maka arahnya bukan nggak mungkin dia bisa menuju ke atas ini, ke dalam area supply-nya itu ya. Cuan.
Kita cepetin aja ya cuan. Biar PT tadi belum lihat dari trading view. Nah ini ya, kalau dari trading view sendiri ya sama ya, breakout dari 1910 atau 1915 lah. Itu dia breakout dari situ, ya kecenderungannya dia bisa mengklaim area tersebut, membuat base di situ, dan arahnya nanti ya ke sini 2090 sama dengan 2120 seperti yang saya katakan tadi. Nah ini tinggal tunggu aja respon besok nih di 1885 ini gimana nih, ada rejection gak nih? Ini sama ya kayak si bumi ya, ini bikin anu dia capung. Dari time frame 1 jam pun dia udah, ini ada tekanan, mulai ada tekanan, tapi ada tapinya ya. Ini dari buyer pun juga masih ada perlawanan. Terbukti dari apa? Dari sini buntutnya ini masih panjang. Untuk support minornya berarti di mana 1815. Ya ini menurut saya masih bisa lah, ini terjadi koreksi dulu baru mantul. Itu ya. Nih. Ini untuk si BRPT. Kita ke cuan. Untuk cuan ya ini dia udah mengklaim area yang sudah saya tandain. Udah masuk ya dia ke dalam area tersebut. Nih, udah masuk, udah closing secara solid di sini. Maka kecenderungannya menurut saya ini udah mulai menarik ya. Bisa teman-teman pantau tipis-tipis. Disclaimer, orang bukan ajakan membeli ataupun menjual. Ini kenapa ya selalu jadi kecil gitu ya 4 jam. Lihat 1 jam doang ini berarti. Nah, ini berarti untuk area pentingnya di mana untuk sekarang? Area penting saya lihat ada di sini ya, 710. Jadi pantau aja tipis-tipis di 710 sini. Nah, ini menurut saya kecenderungannya ya, ini udah mulai cukup menarik ya untuk si cuan. Ini udah saya proyeksikan dia arahnya ke atas, dan ini dia ke atas beneran. Lalu sampai mana dia targetnya terdekat? Target yang realistis di sini 810 ya. Dan kalau kita lihat, karena dia udah mencapai di area supply sekarang, maka bukan nggak mungkin dia bisa nguji situ. Ini ada kemungkinan probabilitas dia nguji 810. Kenapa saya bilang gitu? Karena balik lagi pola ya teman-teman. Di Dow teori atau teknikal itu salah satunya adalah kita mempelajari market itu pergerakannya. Itu kan ada mayor trend sama yang namanya kenaikan ataupun pergerakan harga. Itu juga dipengaruhi oleh salah satunya selain dari makro, yaitu apa? Adanya sentimen ataupun pola yang berulang berupa history repeat itself. Sejarah kecenderungannya itu berulang. Jadi kalau kita lihat dari sini apa yang bisa teman-teman lihat? Ya, polanya. Polanya kenapa? Polanya adalah cuan ini kalau kita lihat dari bulan Juni ya, dari time frame 1 jam. Ketika dia bisa berhasil closing di sini ya, bisa closing di dalam sini, mempertahankan area situ, kecenderungannya adalah dia nguji atas nih. Meskipun ada satu yang gagal ya di sini, ini juga sebenarnya wajar. Kenapa? Karena ya ini sebelumnya udah kayak gini nih, udah apa, udah naik duluan. Ini arah ya waktu itu ya, ini arah, sehingga strukturnya itu belum kuat memang. Jadi wajar struktur belum kuat, ibarat kata ini kayak tiba-tiba naik, makanya ketika turun juga turunnya cepet. Jadi hal yang wajar sebenarnya. Dia bikin gap atas, bikin gap up, terus langsung turun bentuk candle merah seperti ini, itu wajar sebenarnya karena kenaikannya nih ekstrim. Beda dengan kenaikan yang pakai pola. Ya jadi untuk polanya itu ya, mohon maaf tadi ternyata nggak on ya mic-nya, mohon maaf ini saya record ulang melanjutkan yang tadi. Jadi intinya saya persingkat aja ya, tadi saya udah ngoceh banyak ternyata nggak ke record, mic-nya nggak kesambung, tiba-tiba putus. Nah ini intinya untuk cuan, ketika dia udah mengklaim area dalam sini, itu ada kecenderungan untuk menguji atas lagi. Secara pola histori ini ya udah terjadi. Nah ini dia sekarang kan udah mulai
ini nanjak nih untuk mengklaim area atas. Nah, tinggal kita tunggu konfirmasinya. Ketika dia bisa klaim dan closing di atas ini, arahnya berarti bisa ke 810. Disclaimer on, bukan ajakan membeli ataupun menjual. Itu ya, untuk cuan. BBRI ya ini masih retracement lah, masih fase-fase setelah kenaikan, ya wajar lah dia mengalami retracement. Untuk supportnya terdekat di 2990 ya. BBCA ya ini juga masih konsolidasi ya, masih wajar lah, ini habis ngetes atas terjadi retracement, pullback, ini wajar. Ya ini sekarang untuk supportnya terdekat di sini ya 6450 sampai dengan di sini 6375. DSSA. Nah ini ya, DSSA udah pernah saya analisa. Ya ini pas di sini juga ya. Nah ini untuk DSSA gimana ke depannya? Kalau menurut saya ya ini berapa ya, 30 menit ya. Bentar. Ini 15 menit ya. Kalau secara minor ya. Secara minor untuk area pentingnya sekarang itu ada di mana? 915 ya, teman-teman. 930 sampai ya, kalau kuatnya tuh di sinilah 915. 920 lah. Tuh, ini ya, di sini. Untuk support kuatnya ya. Dan ini kecenderungannya menurut saya wajarlah terjadi retracement seperti ini. Tinggal kita tunggu respon dia. Nanti ketika menyentuh area pentingnya ada pullback nggak? Kalau menurut saya ini wajar ya, karena kan udah ngalamin kenaikan yang cukup masif, sehingga ya kalau terjadi koreksi ya wajar-wajar aja sebenarnya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ini ya, area 880 tuh jangan sampai jebol. Ya, karena kalau itu jebol maka strukturnya ini cukup riskan ya. Kalau kita perhatikan cukup riskan kalau misalnya jebol dari 855 ya, khususnya ya 855. Ya 855 lah itu untuk penopang atau pertahanan terakhirnya. Ini nggak kelihatan ini. Ya kalau dari time frame kecil sih ini ya, untuk support utamanya di sini 855 ya, 855 sama dengan 880. Tapi lebih tepatnya di 855 sih. Tuh. Nah, ini kecenderungannya gimana? Karena dia udah bikin buntut kayak gini, maka kecenderungannya ini masih bisa mengalami retracement atau pullback ya. Koreksi lah ya, gampangnya terjadi koreksi. Tuh. Jadi masih bisa lah ini untuk terjadi koreksi. Tinggal sejauh mana dia bertahan. Kalau dari volume memang melonjak drastis ya. Ya tinggal kita lihat aja tadi ya 920 sebagai minornya. Dan menurut saya ini masih strong. Jadi tinggal kita lihat aja responnya ketika nyampe di sini. Yang penting nggak jebol dari 855, itu aja sih. Ini untuk DSSA teman-teman, semoga membantu ya untuk analisa kita pada malam hari ini. Bagi teman-teman yang mau request emiten silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman semuanya, selamat malam.